semuanya, saya Nadia Amelia dengan NIM 6160806200021 dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang 24 standar pelayanan kebidanan. Standar adalah ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kebidanan. Di sini, standar dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu standar pelayanan umum dengan 2 standar, standar pelayanan antenatal dengan 6 standar, standar pelayanan persalinan dengan 4 standar, standar pelayanan NIPAS dengan 3 standar, standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal dengan 9 standar. Standar pelayanan umum. Di sini, standar pelayanan umum dibagi menjadi 2 standar, yaitu 1. Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Di sini, bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum seperti gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan, dan menjadi calon orang tua, persalinan, dan nifas. Tujuan dari standar pertama ini adalah memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Standar yang kedua, pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukannya, seperti registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Di sini tujuan standar yang kedua ini adalah mengumpulkan, menggunakan, dan mempelajari data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan dan penilaian kerja. Standar pelayanan antenatal. Standar pelayanan antenatal ini dibagi menjadi 6 standar. Standar yang pertama adalah identifikasi ibu hamil. Di sini, bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur. Di sini, tujuan dari standar yang ketiga ini adalah mengenali dan memotivasi seorang ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara teratur. Standar yang keempat, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Dari standar yang keempat ini, bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Standar yang keempat ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Standar yang kelima, palpasi abdomina. Di sini bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan dan merujuk tepat waktu. Di sini, tujuan dari standar kelima ini adalah memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak posisi di bagian bawah janin. Standar pelayanan antenatal yang keempat, bidan melakukan tindakan pencegahan anemia, penemuan, penanganan, dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan. Di sini, tujuan dari standar ini adalah bidan mampu menemukan anemia pada kehamilan secara dini, melakukan ketindaklanjutan yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Standar yang kelima, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Di sini, bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda gejala preeklamsi lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Di sini, tujuan dari standar ketujuh ini adalah bidan dapat mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Standar yang keenam, persiapan persalinan. Di sini bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil
Suami atau keluarga pada trimester ketiga memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman. Suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Tujuan dari standar ke-6 ini adalah untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil. Yang keempat adalah penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Di sini, bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan perineum. Di sini, tujuan dari standar yang keempat ini adalah mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda gawat janin saat kepala janin merenggangkan perineum. Standar pelayanan nifas. Di sini, standar pelayanan nifas ini dibagi menjadi 3 standar. Standar yang pertama adalah perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah asfiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi. Tujuan dari standar ke-1 ini adalah menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernafasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemi, dan infeksi. Standar yang kedua, penanganan pada 2 jam setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan. Tujuan dari standar yang kedua ini adalah mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama persalinan kala 4 untuk memulihkan kesehatan ibu dan bayi, meningkatkan asuhan sayang ibu dan bayi, memulai pemberian ASI dalam waktu 1 jam pertama setelah persalinan, dan mendukung terjadinya ikatan batin antara ibu dan bayinya sendiri. Standar yang ketiga, pelayanan bagi ibu dan bayi selama masa nifas. Bidan melakukan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan rumah sakit, atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penata laksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas. Tujuan dari standar ketiga ini adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan memberikan penyuluhan ASI eksklusif. Standar penanganan kegawat daruratan obstetri neonatal terbagi menjadi 9 standar. Standar yang pertama adalah penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Tujuan dari standar pertama ini adalah mengenali dan melakukan tindakan secara tepat dan cepat pendarahan pada trimester ketiga. Standar yang kedua, penanganan kegawat daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam, serta merujuk dan memberikan pertolongan pertama. Tujuan dari standar yang kedua ini adalah mengenali tanda gejala preeklamsia yang tepat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai, mengambil tindakan yang tepat dan segera dalam pengawasan kegawat daruratan bila eklamsia terjadi. Standar yang ketiga, penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali tanda gejala partus lama atau macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk persalinan yang aman. Tujuan dari standar yang ketiga ini adalah untuk mengetahui segera dan penanganan yang tepat keadaan darurat pada partus lama atau macet. Standar yang keempat, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan. Tujuan dari standar keempat ini adalah untuk mempercepat persalinan dalam keadaan tertentu. Standar yang kelima, penanganan kegawat daruratan retensio placenta.
Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama, termasuk manual plasenta dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari standar kelima ini adalah mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta. Standar yang keenam, penanganan pendarahan postpartum primer. Bidan mampu mengenali pendarahan yang berlebihan selama 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Tujuan dari standar yang keenam ini adalah bidan mampu mengambil tindakan pertolongan kegawat daruratan yang tepat pada ibu yang mengalami pendarahan postpartum primer. Standar yang ketujuh, penanganan pendarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala pendarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuknya. Tujuan dari standar yang ketujuh ini adalah mengenali gejala dan tanda pendarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat dan menyelamatkan jiwa ibu dan bayi tersebut. Standar yang ke-8, bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Tujuan dari standar yang ke-8 ini adalah mengenali tanda dan gejala sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat. Standar yang ke-9, penanganan asfiksia neonaturum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asfiksia serta melakukan tindakan secepatnya melalui resusitasi, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjutan yang tepat. Tujuan dari standar ke-24 ini adalah mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, mengambil tindakannya tepat, dan melakukan pertolongan kegawat daruratan. Itulah 24 standar pelayanan kebidanan yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya. Bye.